Sapaan Damai Sejahtera 7 Desember 2023. Perjumpaan dengan Kristus sebagai awal hidup baru. Shalom keluarga damai. Puji syukur kita dapat berjumpa kembali di pagi yang indah ini lewat Sapaan Damai Sejahtera. Yang di pagi ini kita akan merenungkan tentang perjumpaan pribadi dengan Kristus sebagai awal dari hidup baru. Namun sebelumnya, mari kita memulainya dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari baru, udara segar, dan kehidupan yang Kau berikan hingga saat ini. Kami mohon hikmat dan bimbingan-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Sebagai bekal bagi kehidupan kami pagi ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, awal mula perjumpaan saya dengan Kristus terjadi di masa remaja saat saya masuk ke SMA Negeri di Solo, di kota tempat kelahiran saya. Di awal masa pengenalan sekolah saat itu, saya mengikuti sebuah ibadah di sekolah itu. Selanjutnya ada seorang kakak kelas yang mengajak berbincang dan menceritakan Injil kepada saya. Walaupun saya berasal dari keluarga Kristen dan sejak kecil sudah beribadah, bergereja, namun sejak cerita Injil yang diceritakan kakak kelas itu belum saya pahami sebelumnya. Beberapa ayat yang saya ingat dari pertemuan itu adalah dari kitab Roma 3:23 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada saat itu, senior saya menjelaskan makna ayat itu, bahwa kita semua adalah orang berdosa dan hidup di dalam maut sebagai upah dosa itu. Sebagai orang berdosa, kita tidak memiliki kemuliaan Allah atau bahkan kehidupan kekal sekalipun. Kita tidak bisa menghindari dosa asal itu, walaupun kita menjadi orang Kristen sejak kecil. Yang diperlukan adalah pengampunan dosa-dosa kita itu oleh Yesus Kristus. Selanjutnya, kakak senior saya membacakan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya ketika orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah lewat anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dia akan menghindarkan kita dari maut dan kebinasaan akibat dosa itu, dan menggantikannya dengan hidup yang kekal. Namun syaratnya adalah kita harus secara sadar mengundang Yesus secara pribadi untuk masuk ke dalam hati dan kehidupan kita. Itulah tantangan yang disampaikan kakak kelas saya kepada saya saat itu. Lalu dia melanjutkan membaca firman Tuhan dari Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Yesus telah berada di depan pintu rumah kita, atau di depan hati kita, atau kehidupan kita. Dia sudah mengetuk dan meminta respon kita secara pribadi untuk membukakan pintu. Jika pintu kita bukakan, Allah melalui Yesus ingin masuk ke hati kita dan tinggal bersama-sama dengan kita. Sebaliknya kita akan bersama-sama dengan Dia. Ayat ini menunjukkan bagaimana caranya kita menerima Yesus secara pribadi, dengan berdoa, mohon pengampunan atas dosa-dosa kita, mengundang Dia masuk ke hati kita secara pribadi. Warga damai yang terkasih, itulah yang saya lakukan di awal perjumpaan dengan Kristus. Saya berdoa meminta pengampunan atas dosa-dosa saya dan mengundang Kristus secara pribadi. Di dalam ketidaktahuan saya pada saat itu, Tuhan menggerakkan seseorang untuk menceritakan kabar baik kepada saya. Sebuah anugerah terbesar bagi hidup saya, yang bisa membawa saya berpindah
dari dalam maut ke dalam kehidupan kekal bersama Allah. Terpujilah Tuhan. Jika melihat kembali kehidupan saya pada saat itu, di masa remaja kehidupan saya masih begitu labil. Saya lebih banyak bergaul dengan orang-orang di lingkungan sekitar rumah dan teman-teman sekolah yang tidak ada satupun membicarakan tentang Kristus. Kenakalan dan kehidupan yang jauh dari Tuhan adalah kehidupan saya sehari-hari. Hidup hanya mengalir tanpa arti dan tujuan yang jelas. Namun ketika saya dipertemukan dengan Tuhan, saya mulai berpikir bagaimana caranya untuk hidup benar. Saya mulai mempunyai kerinduan, mengikuti persekutuan di sekolah, berdoa, membaca Alkitab, lalu mulai tertarik melayani persekutuan di sekolah itu. Saya mulai masuk dalam kelompok kecil untuk melakukan pemahaman Alkitab dengan teman-teman sekolah yang dibimbing oleh kakak kelas. Disitulah hidup saya mulai diubah untuk memahami kasih Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi hidup saya. Jemaat damai, tahun-tahun selanjutnya saya lalui dengan gaya hidup yang baru, yang telah berubah dari gaya hidup yang lama. Walaupun saya masih bergaul dengan lingkungan di sekitar rumah, tetapi saya juga memiliki prinsip dan pandangan hidup yang baru. Itulah yang menuntun saya dari tahun ke tahun di masa SMA hingga lulus. Akhirnya saya mengambil peran pelayanan yang semakin besar, menjadi prioritas kegiatan saya setelah belajar dan bersekolah. Begitu seterusnya hingga lulus SMA. Tuhan memberikan tempat untuk saya di kampus yang saya doakan. Di situ saya melanjutkan pendidikan di kota lain, namun dengan prinsip sama, melayani Tuhan selama di masa mahasiswa, sebagai ucapan syukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan. Melalui semuanya itu, Tuhan memberikan saya hidup yang lebih dekat dengannya, belajar bersandar kepadanya, dan meminta penyertaan dalam setiap sisi kehidupan, baik suka maupun duka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak selamanya saya mendapatkan kebaikan dan kelimpahan berkat saat mengikut Tuhan. Banyak beban dan duka saya alami. Namun penyertaan Tuhan nyata dan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap masalah saya. Saya menjadi lebih kuat oleh topangan Tuhan. Itulah perjalanan hidup saya yang saya alami dan saya syukuri. Dan semuanya itu adalah hadiah terindah dan cuma-cuma dari Tuhan bagi saya yang dulunya orang berdosa ini. Karenanya saudara-saudara, kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar lewat penebusan darah Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia, termasuk saya dan Anda. Sangat disayangkan apabila kita bungkam dan berdiam diri, tidak menceritakan dan menunjukkan jalan kebenaran itu kepada orang lain. Marilah kita melangkah keluar. Ceritakanlah Injil keselamatan bagi banyak orang, mulai dari orang-orang terdekat dan keluarga kita dahulu. Mari kita ajak mereka keluar dari maut dan berpindah ke dalam hidup, kehidupan kekal yang begitu indah. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba bersyukur atas penebusan dosa dan anugerah hidup kekal yang Kau beri bagiku. Ajar dan beranikan kami untuk menceritakan kabar baik ini kepada setiap orang. Bukakan kesempatan dan hati mereka agar mereka menerima kabar keselamatan ini, supaya semakin banyak orang di sekitar kami mendengar dan masuk dalam kehidupan kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat menjalani hari baru. Pakailah hidupmu sebagai saluran kabar baik bagi setiap orang. Tunjukkan anugerah Tuhan lewat hidupmu, hingga semua orang rindu masuk dalam kehidupan kekal bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati.